Kita rinci program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak per ibu hamil itu 10.000. Wadaw, Prabowo tetapkan anggaran makan bergizi gratis 10.000 per anak. 10.000 per anak. Loh. Bukannya dulu waktu kampanye janjinya 25.000. Terus turun 15.000. Terus turun lagi 10.000. Tenang saja Pak Prabowo. Jika ada orang berkata seperti itu, Bapak jawab dengan santai dan dengan tegas. Bisa. 10.000 itu bisa buat makan makanan yang bergizi. Jangankan makanan, itu sudah dapat minuman. Yang nggak percaya sini, maju sini. Kasih tahu Pak dengan tegas Pak. Ini harganya cuma 2.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ken Fatih. Nah, oke teman-teman semua, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, oke teman-teman semua, kita akan membahas soal makan siang gratis atau bergizi ya teman-teman. Mana Pak Prabowo sudah mengumumkan anggaran makan gratis itu fix menjadi 10.000 per anak. Nah, walaupun saat kampanye kemarin janjinya 25.000 per anak, turun lagi 15.000 per anak, tapi pada kenyataannya sekarang malah menjadi 10.000 per anak ya teman-teman. Dan Pak Prabowo juga menyampaikan bahwasanya jika 15.000 per anak anggarannya tidak cukup katanya teman-teman. Kita rinci program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak per ibu hamil itu 10.000 rupiah per hari kurang lebih. Kita ingin 15.000 tapi kondisi anggaran mungkin 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup. Tidak apa-apa ya teman-teman, walaupun hanya 10.000 per anak, dan semoga saja dengan anggaran 10.000 per anak bisa mendapatkan makanan yang bergizi dan juga bisa bikin kenyang ya teman-teman. Tapi di sini para netizen memberikan komentar dan mempertanyakan 10.000 itu bisa dapat apa? Apakah bisa dapat makanan yang bergizi dan juga apakah bisa kenyang? Ya mungkin sebagian ada yang dapat dengan 10.000 itu kalau di Pulau Jawa ya teman-teman. Tapi kalau di Papua dan Kalimantan bagaimana dengan anggaran 10.000 itu, apakah bisa dapat makanan yang bergizi? Nah oke teman-teman semua, untuk itu tanpa perlu berlama-lama kita simak saja videonya. Wadaw, Prabowo tetapkan anggaran makan bergizi gratis 10.000 per anak. 10.000 per anak. Loh. Bukannya dulu waktu kampanye janjinya 25.000. Terus turun 15.000. Terus turun lagi 10.000. Padahal kira-kira di tempat kalian nih 10.000 itu udah dapat makan bergizi apa ya? Coba deh. Kalau di tempatku 10.000 itu cuman dapat nasi sama telur ceplok. Cuman itu guys. Kalau di kampung kalian dapat apa coba deh? Proyek makan siang gratis sudah diputuskan oleh Presiden Prabowo 10.000 per kepala per hari. Cukup nggak? Cukup Tuan Presiden. Ya. Katakan satu kecamatan ada 2.000 murid. Ya. 2.000 murid, kemudian satu kecamatan dipilih 20 penjual nasi. Ya, termasuk rumah tangga yang mau. Per penjual nasi dikasih order 100 bungkus. 20 kali 100, 2.000. Antar langsung ke sekolah. Ya. Beres, selesai. Ya.
Langsung besok pagi Anda mau mulai, besok pagi bisa. Jual nasi itu kan mereka tiap hari udah standby jual nasi. Ya, yang penting ada duit, langsung jalan. Oh, duit belum ada. Ya, jalanin aja, pilih aja 1-2 kabupaten yang susah gitu. Kecil-kecilan dulu, mulai aja dengan 10 kabupaten, 20 kabupaten gitu. Bisa jalan, yang penting jalan dulu. Ya. Betul. Kalau udah jalan, baru pelan-pelan dievaluasi, diperbaiki, dan segala macam. Jangan sampai Tuan Presiden, proyek Anda ini diserobot oleh orang yang bagi-bagi susu impor. Itu ada itu, Fufu-Fafa udah memulai itu. Jadi hati-hati, Tuan Presiden, ya. Rakyat miskin, rakyat lapar, yang jumlahnya 25% di negeri ini menunggu segera, Tuan Presiden. Ya, segera mulai. Dengan langkah kecil, 1-2 kabupaten, berapa duit yang ada, mulai, beres. Yang penting kan jalan dulu, gitu loh. 10.000 oke. Netizen, ada komentar? Woi, makan bergizi 10.000 itu dapat apa? Terus kapan uji cobanya? Diuji coba di mana? Gimana kalau uji cobanya di keluargamu? Ya, 10.000 sehari makan bergizi. Itu kami mau lihat dapat apa. Ya, jangan rakyat nih hanya dikasih duri gitu. Kalian yang makan daging. Sebelum bikin kebijakan itu, dikaji dulu dan dipraktekin dulu ke kalian. Kira-kira kalian bisa terima nggak makan sehari 10.000 yang itu kata kalian bergizi? Ya, coba praktekin dulu ke kalian semua, para penikmat pajak rakyat. Kalian ini sangat menghina rakyat menurut saya. Seolah-olah rakyat itu dikasih makan siang gratis senilai 10.000 itu sudah bahagia, sejahtera gitu ya. Cobalah dibalik dulu, diterapkan dulu ke kamu dan keluargamu. Ya, mulai dari presiden hingga lurah, semua pokoknya para eksekutif ini yang digaji dan difasilitasi oleh rakyat, praktek dulu makan siang gratis dengan nominal 10.000. Ya, diuji coba dulu, nggak usah lama-lama, 6 bulan aja. Kira-kira kalian bakal stunting atau gizi buruk? Coba praktekin dulu, jangan asal bikin kebijakan. Bukan kami nggak pro kebijakan makan siang gratis, tapi lihatlah skala prioritas. Mending ya itu subsidikan ke BBM. Kalau BBM nanti murah, otomatis semua harga komoditi itu akan turun dan daya beli masyarakat akan terjangkau. Belum lagi nanti pajak mau dinaikin 12%. Gimana kalau pajak 12% ini dibebankan kepada para pemilih Pak Prabowo dan Gibran aja? Sepakat nggak teman-teman? Oke? Rakyat pantau, rakyat monitor, salam persatuan. Gratis berubah dari yang sebelumnya direncanakan 15.000 sekarang menjadi 10.000. Jadi ingat sebuah cerita. Ceritanya pemerintah sedang ingin membuat sebuah gedung keamanan yang anggarannya turun dari pusat, kemudian turun ke provinsi, dari provinsi turun lagi ke kabupaten kota, dari kabupaten kota turun lagi ke kecamatan, kemudian sampai di desa. Setelah sampai di desa, jadilah Poskamling. Jangan sampai anggaran makan siang gratis yang tadinya 15.000 kemudian berubah menjadi 10.000, kemudian ke provinsi, turun lagi ke kabupaten kota, turun lagi ke kecamatan, turun lagi ke desa, dan jadilah bala-bala. Marilah kita masyarakat untuk bisa menjaga bersama-sama agar anggaran yang dari pusat ini bisa sama sampai ke desa dan bisa dirasakan oleh anak-anak kita manfaatnya. Halo, sudah sangat sering kita melihat Gibran bagi-bagi susu ya. Dan seringkali yang kita lihat juga susu yang dibagikan ini, susu kemasannya yang ini nih, Greenfield. Jadi penasaran ya, kenapa kok yang dibagikan kok susu ini terus gitu ya. Nah, iseng-iseng ngecek, ternyata Greenfield ini diproduksi oleh PT Greenfield Indonesia, anak perusahaan asal Australia, yaitu Aus Asia Dairy Group. Jadi pabrik PT GFI ini ada di Jawa Timur. Nah, sedangkan CEO-nya bernama Edgar Collins ya, yang menjabat sebagai CEO-nya. Jadi sapi-sapi yang berasal dari Australia diternakan oleh PT GFI, lalu susunya yang berkualitas tinggi ini dijual di Indonesia, Malaysia, bahkan sampai ke Singapura. Tadinya saya kira yang dibagikan Gibran ini susu peternak lokal gitu ya, ternyata susunya Australia. Jadi
Ingat ya, kita kejadian beberapa waktu lalu, peternak lokal Boyolali yang membuang produk susunya karena nggak tahu dapat nasi sama bergedel, Bang. Nah, ada yang bilang PT GFI pasti juga lah menyerap susu peternak lokal yang lain di sekitarnya gitu. Wah, kok saya nggak setuju dengan statement ini. Karena begini, susu Greenfield ini asalnya dari peternakan Greenfield sendiri yang ada di Ulingi, di Blitar. Nah, sapi-sapinya import dari Australia. Dan dia nggak pakai susu orang lain, karena tentu untuk menjaga kualitas dari susu yang mereka hasilkan gitu. Nah, soal Greenfield, ada berita dari CNN nih. Jadi produsen makanan internasional Yakfa Limited menjual 80% saham dari unit bisnis produk susu di bawah merek Greenfield kepada TPG dan North Star Group. Nah, akuisisi ini bernilai 236 juta dolar Amerika atau setara dengan 3,33 triliun. Nah, North Star Group ini milik siapa? Nah, North Star Group ternyata milik Patrick Waluyo. Dan kalau kita telusuri lagi di balik Patrick Waluyo akan ada beberapa nama lagi yang akan terkait dengan nama-nama yang dikenal sebagai 9 naga. Ya, North Star Group ini punya beberapa klub Liga 1 ya, sepak bola. Bahkan ada yang berafiliasi ke Persis Solo, which is yang kita tahu itu adalah klub yang dimiliki oleh Kaisang dan kawan-kawan. Ya, meski North Star secara langsung cuma punya Persib Bandung ya, tapi kalau secara perorangan mereka punya saham lah di klub-klub Liga 1 lainnya. Ya, gitulah. Jadi North Star ini punya banyak sekali bisnis di Indonesia, dari sepak bola, Persib Bandung nih, lalu United Tractor, ada Goto, BTPN, Indomart, Alfamart, Indosat, Era Property, Sayur Bob, Rumah Sakit Bunda, dan entah apa lagi. Gila ya, kalau dipikir-pikir, uang itu ternyata muternya ya di mereka-mereka aja gitu ya. Ya, seputaran mereka saja bisnisnya. Ya, jadi ini bukan nyinyir ya, sekali lagi, cuma sharing saja. Kalau ternyata susu yang dibagikan itu pabriknya ya hanya menguntungkan orang yang sudah kaya begitu ya, dan tidak atau kurang berdampak pada peternak susu kecil yang seharusnya program pemerintah seperti makan siang gratis ini mengangkat UMKM. Bukan begitu yang dikatakan ketika debat ya, bukan orang yang sudah kaya gitu ya. Nah, kalau dibilang mutunya lebih baik dari susu lokal, nah kenapa enggak kita tingkatkan saja mutu produk lokal kita gitu. Katanya kan pemerintah aware dengan daya beli yang rendah ya dari masyarakat kita sekarang, aware dengan kurangnya penyerapan tenaga kerja, aware dengan UMKM yang terus saja bertumbangan ya, dan perusahaan-perusahaan lokal lainnya yang berjatuhan. Tapi pemerintah malah membeli produk luar. Oh ya, by the way, soal nilai gizi dari produk susu lokal, saya rasa kita bisa banget untuk disesuaikan dengan kebutuhan. Buat apa kita punya dokter gizi, fakultas-fakultas ilmu gizi gitu di kampus-kampus gitu. Jadi ini lebih kepada mana janji wapres kita ketika debat dulu yang katanya akan memakai produk lokal UMKM untuk menggerakkan perekonomian daerah. Nah, buat yang bakal komen apa-apa dinyinyirin, dengerin ya. Yang dibagikan Gibran ini memakai uang APBN dan hutang yang dibebankan pada pajak kita. Jadi wajar kalau kita mempertanyakan juga. Lagi pula ya, memangnya selama ini di pemerintahan kita ada transparansinya? Enggak kan? Salam. Pak Prabowo, mikir Pak, mana cukup Pak, anggaran 10.000 itu buat makan makanan yang bergizi Pak. Apakah Bapak lupa Pak, tradisi pejabat korup di Indonesia ini Pak? Mungkin betul dari Bapak 10.000 dari pusat, lah sampai bawah Pak, tinggal berapa Pak? Mungkin bisa jadi tinggal 6.000 Pak. 6.000 itu Pak, dipotong pajak 1.000 Pak, tinggal 5.000. Dipotong biaya packaging tinggal 4.000.
dipotong biaya transportasi tinggal 3.000 Pak. Lah 3.000 ini Pak, apa ya mungkin dapat makanan yang bergizi Pak? Ya bisa saja sih Pak kalau 3.000 dipaksakan Pak. Ya mungkin dapatnya ya nasi kucing, ya mentok-mentok energen Pak. Tolong Pak, kalau bisa 10.000 itu utuh Pak, jangan lagi disunat-sunat Pak sama pejabat korup Pak. Sikat Pak pejabat korup Pak. Terima kasih Pak. Pak, kasihan anak kecil, masa suruh makan rendang keras? Jangan ya Pak, jangan. Nah oke teman-teman semua, sebetulnya adanya makan siang gratis ini ya antara senang dan tidak ya teman-teman. Senangnya ada makan gratis untuk anak-anak. Di sisi lain kabarnya dana untuk makan siang gratis ini dapat pinjaman dari luar negeri teman-teman. Salah satunya yaitu dari Cina. Pemerintah Cina dukung program makan bergizi gratis. Pemerintah Cina mendukung program makan gratis pemerintah Presiden. Dukungan itu tertuang melalui kesepakatan pandangan food. Kesepakatan itu dibacakan dalam acara penandatanganan nota kesepahaman MOU antara pemerintah dan pemerintah Cina yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping